Halo, selamat malam Bang Iwan. Selamat malam Bang Iwan, ketemu lagi kita. Ayo. Bang Iwan, udah aman kah kau naik? Ya, minta naik, coba diamankan dulu ya. Ketawa Bang Iwannya. Bang, saya mau tanya dulu sebelum kita diskusi, aman nggak di tempat abang dulu? Aman. Oh, aman ya. Aduh. Awas loh, nanti kena getok pula sama istrinya. Hati-hati. Bang Iwan, saya mau tanya dulu sama Bang Iwan nih ya. Tadi ada kawan kita Kristen ya, mengangkat saya jadi Tuhan, itu gimana itu? Katanya Tuhan Yusuf PI, itu apa yang disebutkan? Aduh, apa tanggapan Bang Iwan coba? Ya, saya juga kurang paham begitu, Bang. Itu kan sepakat nggak? Bahaya nanti saya disembah-sembah Kristen nanti pula. Ada aja ya kelakuan. Gimana Bang? Abang ada pertanyaan emang Bang Iwan? Naik. Atau mau menanggapi tadi itu diskusi yang tadi? Saya menanggapi ini topiknya, Bang. Apa Kristen bisa silakan. Kenapa dengan topik? Ya, kalau abang gimana dengan topiknya itu? Kapan Kristen bisa waras? Ya, kapan Kristen bisa waras? Kayak tadi Bang. Kayak tadi tuh yang mengatakan saya Tuhan Yusuf PI. Kan sesuai judul. Gak ngerti saya. Tuhan Yusuf PI. Menurut abang itu waras atau kagak itu? Coba. Oke, Bang. Kalau ini dengan topik sesuai yang Bang Yusuf berita ini, kapan Kristen bisa waras? Ini saya mau tanya sama Abang Yusuf nih. Jadi menurut Abang Yusuf ini, anggapan Abang Yusuf ini, Kristen selama ini tidak waras, begitu? Nah, selama ini, ya kita lihat ya teman-teman dalam kekristenan, ketika berdiskusi dengan saya, itu nggak ada yang waras gitu. Itu Bang, jujur aja. Nggak ada gitu. Makanya saya mempertanyakan kapan teman-teman saya Kristen ini waras gitulah. Oke. Sekarang saya balik tanya. Ketika umat muslim berdebat dengan dirinya Kristen, apakah abang Islam itu waras atau tidak? Apakah menurut saya kayak gitu? Kalau Islam mendebat ke komalnya Kristen, apakah dia itu waras? Ya waras. Kenapa? Buktinya dia bisa masuk komal, kan gitu. Kalau begitu sama dong dengan Kristen berarti waras karena bisa masuk komanya abang. Berarti waras. Bukan itu tolak ukurnya. Sama hal dengan Islam, yang mana di komanya orang Kristen, berarti menurut orang Kristen Islam tidak waras. Iya, nggak apa-apa kayak gitu Bang. Artinya sama-sama. Artinya begini Bang. Saya tahu. Tidak waras. Saya tahu ada judul yang bisa bolak-balik seperti ini. Kapan Islam bisa waras kan bagi Kristen? Kan silakan aja kan kayak gitu gue ngomong ya. Itu kan pertanyaan judul dari tema ya. Karena apa Bang, selama ini kita sering menyampaikan kepada kawan-kawan kita yang Kristen, ayo sembahlah Tuhan yang Esa. Mereka bilang Tuhan 3 dalam 1.
Ayo Tuhan kita sembah yang menciptakan langit dan bumi, ya tiba-tiba menyembah manusia. Kayak gimana lagi gitu? Kapan kawan-kawan saya ini sangat disayangkan gak mau waras-waras gitu loh. Kalau Abang Yusuf mengatakan begitu, saya juga bisa mengatakan bahwa Islam itu tidak waras. Karena apa? Karena batu saja disembah, itu namanya tidak waras, Bang. Masa manusia menyembah batu, itu tidak Baik. waras. Bang Iwan, kayak gini Bang, ya kalau di Islam itu tidak ada dalilnya untuk menyembah batu atau perintahnya nggak ada Bang, nggak ada, nggak ada. Oke, kalau memang tidak ada, Salah. kenapa Abang Yusuf menyembah batu? Kalau memang tidak Siapa ada, yang siapa yang menyembah batu? ketika Abang Yusuf pergi ke Mekah, apa yang Abang Yusuf cium di sana? Oh, jadi kalau pergi ke Mekah tuh menyembah batu gitu? Kalaunya Bang Iwan ke Vatikan menyembah paus, gitu ya? Hah? Saya, itu loh Bang. Iya, nggak ada Bang, Jangan dulu alih ke Nggak ada. mana-mana Bang. nggak ada. Kita di Islam itu disuruh menyembah batu, nggak ada, Berarti Abang waras. nggak ada disuruh menyembah batu, nggak ada. Berarti Abang Yusuf waras. Dalilnya mana ada perintah menyembah batu? Kan Abang Yusuf kan pergi ke Mekah, yang mencium-cium batu. Itu. Abang Yusuf waras nggak mencium batu itu? Cium batu, Waras lah, waras. kan mencium, Ah. bukan menyembah. Waras Oh. lah. Bapak lihat Berarti Bapak pernah lihat nggak berarti- para atlet? Bentar, Bapak pernah lihat nggak atlet-atlet pemenang pemain bola itu mencium piala? Waras kok mereka Pak, normal kok. Karena mencium itu adalah bentuk menghargai atau bentuk bentuk rasa rindu. Seperti saya menciumi foto orang tua saya atau saya rindu dengan orang tua saya misalkannya begitu. Jadi itu masih waras Pak. Yang tidak waras itu ketika ada orang yang bilang Ustaz Yusuf PI adalah Tuhan. Atau ada orang bilang bahwa Tuhannya tidak kekal. Atau dia mengatakan Tuhannya satu tapi tangannya begini Pak. Ini baru tidak waras. Kalau mencium batu, apalagi batu itu adalah batu yang dianggap turun dari surga, itu tidak masalah dicium karena bentuk kecintaan dan kerinduan kepada surga. Itu loh Pak. Apa masalah mencium batu Pak? Apa kita mencium batu dengan cara menyembah atau tidak? Tidaklah, mencium bukan menyembah. Menyembah itu adalah mengabdikan diri. Dalam Islam itu kata menyembah dari kata abada, mengabdi. Contoh, ketika kami melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah, itu namanya mengabdi, menyembah. Dan salah satu cara menyembah yang sangat nyata yang kami lakukan adalah dengan sholat, bersujud, seperti Yesus sujud. Ya, kalaupun dikatakan Pak, ya, Yesus itu mencium sama dengan menyembah, ya udah Bapak katakan Yesus itu menyembah tanah karena dia bersujud, dia mencium tanah, kan dia sujud, hidungnya kan di tanah. Bapak mau bilang dia menyembah tanah, Yesus? Kan nggak gitu, Pak. Sujud dan menyembah itu beda. Dalam bahasa Ibraninya itu juga berbeda, saca, ya, atau bahasa Yunaninya juga berbeda tuh. Dalam kata, jadi saya punya kata sujud, abada, sajada, ya, atau apokalipsus, apa namanya? Tunggu saya carikan datanya ya. Ada dua diksi yang Bapak harus tahu. Sujud itu bukan disebut dengan menyembah karena Abraham itu pernah sujud kepada Bani Het dalam Perjanjian Lama. Musa pernah sujud kepada mertuanya. Yakub pernah sujud kepada kepada saudara kembarnya. Ya, siapa nama saudara kembarnya itu? Esau. Jadi dia tidak menyembah, tapi dia bersujud. Ibrahim dalam kitab Bapak coba baca itu. Dia pernah bersujud kepada Bani Het. Sama seperti malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Bukan menyembah, tapi menghormati, memuliakan. Atau bentuk takzim, bentuk kerinduan. Itu loh Pak. Paham nggak? Oke, saya paham. Apa yang seperti Umi Rika katakan tadi memang betul. Kalau begitu sama halnya dong dengan kami Kristen.
Kami menyembah Yesus itu artinya kami menghargai dia. Sama seperti Umi Rifa menghargai apa yang sudah dikatakan Umi tadi. Sama hal juga kami begitu. Apa bedanya? Saya tanya sama Bapak. Bapak menganggap Yesus itu pencipta alam semesta enggak? Kan menganggap dia. Pencipta alam semesta. Iya betul. Berarti dia Tuhan Bapak. Ya. Makanya Nah, karena saya suka. berarti Bapak mengabdikan diri nggak kepada Yesus? Saya mengabdikan diri. Menyembah Saya Yesus nggak? Menyembah Saya Yesus menyembah. nggak? Umi Rifa sudah tahu kalau Kristen itu menyembah Yesus bukan menyembah batu, Bunda. Iya, saya tanya, Bapak menyembah Yesus kan? Saya menyembah. Nah, Bapak mengabdikan diri kepada Yesus kan? Iya betul. Nah, kalau kami menyembah dan mengabdikan dirinya kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Tuhannya Yesus, Tuhan kami Allah. Sekarang saya tanya, Yesus adalah Tuhan yang pernah mati. Betul? Betul. Berarti Tuhan Bapak tidak kekal. Karena definisi kekal adalah tidak pernah mati. Bapak menyembah Tuhan yang tidak kekal. Pertanyaan saya, itu waras nggak Pak? Kalau ada Tuhan yang mati? Menurut Umi Rifa mungkin tidak waras. Tapi menurut Saya tanya bagi Bapak waras nggak kalau Tuhan itu mati? Saya waras. Itulah kenapa kami bilang Bapak tidak waras. Karena Bapak percaya Tuhan itu mati. Kalau ada Tuhan yang mati, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan lagi. Karena Tuhan itu kekal, berarti Bapak akui Tuhan Bapak tidak kekal. Saya akui dia kekal. Kenapa? Loh, ini gimana ini? Pak, tadi Bapak bilang Tuhannya mati. Sekarang Bapak bilang kekal. Bapak tahu definisi kekal nggak? Definisi kekal itu artinya tidak pernah mati, Pak. Sejak kapan kekal itu artinya pernah mati? Saya artinya begini, Bunda. Walaupun Yesus mati, tapi dia bangkit lagi. Itu yang saya tanya, apakah Pak, saya tahu Bapak nggak usah jelaskan berkali-kali Tuhan Bapak pernah hidup itu kan doktrin kalian. Yang saya tanya itu, apakah definisi kekal itu pernah mati? Silakan dijawab. Kalau memang definisi kekal pernah mati, maka seluruh manusia itu kekal. Karena manusia itu setelah mati dia dibangkitkan dan nggak pernah mati lagi, Pak. Nggak ada bedanya manusia dengan Tuhan. Kan gitu. Tuhan Bapak kekal nggak? Seperti saya jawab tadi, Bunda. Apa arti kekal? Iya. Arti kekal apa? Seperti tadi, kekal kematian. Tapi di sini Tuhan Bapak pernah mati nggak? Nggak. Kan sudah sebab kayak kekal artinya tidak pernah mati, sepakat? Sepakat. Nah, Tuhan Bapak pernah mati, betul? Artinya Tuhan Bapak tidak kekal, karena definisi kekal artinya tidak pernah mati. Ngerti sampai di sini? Artinya begini, Bunda. Memang Tuhan kami mati. Memang betul saya akui. Ya sudah, Bapak tidak waras. Ya sudah, Bapak tidak waras karena Bapak tidak bisa membedakan mana kekal, mana yang pernah mati. Karena definisi orang tidak waras adalah orang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Tadi Bapak sendiri bilang, kekal itu artinya tidak pernah mati. Sekarang Bapak akui, Tuhan Bapak pernah mati. Artinya Tuhan Bapak tidak kekal. Bapak menyembah Tuhan yang tidak kekal. Maka Bapak tidak waras lagi, harus dipasung. Jadi menurut bahaya Bang Iwan menolak waras ini Bang Iwan. Aduh. Coba saya tanya jujur, saya minta kejujuran Bapak deh. Karena Bapak sudah tahu definisi kekal artinya tidak pernah mati. Berarti Bapak mau mengakui nggak kalau Tuhan Bapak tidak kekal? Kenapa, Bunda? Bapak sudah mengakui definisi kekal artinya tidak pernah mati. Dan Bapak juga akui Tuhan Bapak pernah mati. Maka silogismenya, kesimpulannya, Bapak itu punya Tuhan yang tidak kekal. Bapak akui atau tidak? Bingung? Nah, inilah tidak waras. Tidak bingung, Bunda. Tetap saya akui. Apa yang Bapak akui? Tetap saya akui bahwa dia adalah Tuhan saya. Karena saya waras. Loh, saya tidak bertanya dia Tuhan Bapak atau tidak. Yang saya tanya, dia kekal atau tidak?
Nah, itu kan tanggapannya Bunda Rifa mau kekal atau tidak. Bukan, saya bertanya. Saya tanya kepada Bapak. Silogisme Bapak tahu nggak kesimpulan? Bapak sudah mengatakan yang namanya kekal itu tidak pernah mati. Oke. Lalu Bapak katakan Tuhan Bapak pernah mati. Oke. Maka kesimpulannya adalah Tuhan Bapak tidak kekal. Nah, Bapak jujur nggak mengakui kalau Tuhan Bapak tidak kekal? Saya tidak mengatakan itu. Artinya Nah, saya karena nggak Bapak bicara menolak waras, makanya Bapak tidak mampu menjawab. Kalau Bapak sudah waras, berarti Bapak katakan nih, iya saya salah karena Tuhan saya kok tidak kekal ya. Saya nggak mau lah nyembah Tuhan tidak kekal. Bapak tobat. Ini Bapak dari tadi berkutat dengan doktrin. Doktrin mengatakan Tuhan mati. Kenyataan mengatakan Tuhan mati sama dengan tidak kekal. Ketika saya konfirmasi apakah Bapak menyembah Tuhan yang tidak kekal, Bapak tidak mampu menjawab. Karena rasio Bapak berjalan. Bapak tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak kekal. Nah, ini kenapa dikatakan kalian umat Kristen tidak waras lagi. Ngerti bang? saya paham itu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bunda. Hilang suara Bunda. Bapak tanya aja ke saya. Bapak tanya aja ke saya. Ya. Maunya Bunda gimana supaya orang Kristen itu waras? Oke. Kalau ini bukan mau saya, tapi ini secara dasar psikologi. Cara kita supaya waras, kita bisa membedakan mana ayam, mana bebek, mana orang, mana manusia, mana hitam, mana putih, mana air, mana batu. Kita harus bisa membedakan diksi-diksi itu semua. Nah, ketika saya bertanya kepada Bapak, Bapak tahu nggak kalau Tuhan Bapak itu pernah mati? Bapak akui. Maka Tuhan Bapak tidak kekal. Sekarang saya tanya, apakah menurut Bapak Tuhan itu layak dikatakan Tuhan kalau dia tidak kekal? Tuhan layak dikatakan Tuhan kalau dia itu tidak kekal? Silakan dijawab. Saya mau ngajarin Bapak supaya Bapak waras deh. Ya, kalau menurut saya Bunda, apapun yang Bunda kasih alasan, saya akan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Karena Bapak menolak waras. Mau apapun dikatakan Bunda, saya sudah tekad itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, inilah kenapa doktrin itu membunuh akal. Inilah sebuah statement yang dikatakan doktrin membunuh akal. Itu kenapa Eropa dulu di abad kegelapan itu gelap gulita, jauh dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena orang tidak boleh berpikir dan tidak lagi kritis. Sudah tahu kekal itu definisinya tidak pernah mati, tapi dia percaya bahwa Tuhan itu pernah mati. Kenapa? Doktrin yang diajarkan gereja bahwa Tuhan kalian pernah mati. Maka sejatinya naluri kalian menolak bahwa Tuhan itu tidak kekal. Saya tahu kok, kognitif Anda berjalan. Anda bukan orang yang punya masalah dengan otak, tapi Anda menolak waras karena Anda terdoktrin. Inilah kenapa dikatakan kalian itu kafir. Dari kata kafaro, menutup diri, karena yang menutup lemak di kepala kalian itu adalah lemak doktrin yang sangat tebal, yang sangat sulit untuk dilepaskan. Seperti itu Bapak. Nah, kalau Bapak normal berpikirnya, maka Bapak bisa membedakan. Kalau Tuhan itu tidak pernah mati, itu bisa dikatakan Tuhan yang kekal. Tuhan tidak berawal, tidak berakhir, tidak bermula, tidak ada pengsudahannya. Karena dialah yang menjadi asbab sesuatu bermula. Itulah Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak sama dengan apapun, Tuhan yang kekal. Jadi Tuhan itu harus bersyarat. Karena kalau Tuhan tidak bersyarat, nanti Ustadz Yusuf PI jadi Tuhan. Ngeri loh. Susah memang ya. Saya aja udah jadi Tuhan, dituhankan tadi saya udah. Nah, sekarang coba saya tanya sama Bapak gini deh. Bapak nih baik, saya apresiasi. Coba saya tanya sama Bapak, apa alasan Bapak menuhankan Yesus? Satu saja Pak, nggak usah banyak-banyak. Satu alasan kenapa Bapak tuhankan Yesus, silakan. Oke. Well, kenapa saya menuhankan Tuhan Yesus? Oke. Saya menuhankan Tuhan Yesus karena apa? Karena dari sejarahnya sudah dikisahkan pada nabi-nabi terdahulu
bahwa anak manusia akan datang ke dunia dan dia akan menjadi Tuhan dan juru selamat umat manusia. Udah oke ini bang. Ya, Anda Islam atau Kristen, Bang? Ya jelasnya 99% Kristen. Oh, Kristen. Kita boleh berdiskusi. Abang mau tanya jawab, silakan. Kalau abang ada pertanyaan, silakan ke saya atau ke Uni. Nanti kita bisa bertanya balik kayak gitu ya. Diskusi aja, silakan. Oke, diskusikan bang. Diskusikan? Iyalah. Nggak kayak abang tadi bilang nggak sampai melempar atau lempar piring atau cangkir, nggak sampai gitu kan? Enggak sampai lah. Itu Bang Iwan tadi ya, mau terbang piringnya kata Bang Iwan. Bang, ini ya. Dari yang kutangkapin dari abang yang bilang, sejak kapan Anda lihat Tuhan Anda? Itu yang kutangkapin. Ya baik, silakan. Sebenarnya kalau orang itu dari rahim ibunya sendiri nggak tahu apa-apa, tapi dari keyakinan dan kepercayaan itu datang dari Tuhannya sendiri. Kami yakin atau aku ya percaya kalau aku itu diturunkan dari Tuhan, dikasih sama orang tua, dibilang sama orang tua, hai ayah dan ibu, ku kasih anak ini, ajarkan ini dengan baik, didik dia dengan baik, besarkan dia dengan tumbuh yang baik. Halo? Lalu kenapa abang bilang tadi, sejak kapan Anda melihat Tuhan? Ya iya. Gini Bang, ya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Apakah dia yang menciptakan kamu? Maka kalau dia yang menciptakan kamu, kamu tahu dia adalah Tuhanmu, kan gitu. Maka dari itu, saya akan bertanya kepada Anda, karena Anda diciptakan bisa melihat. Apakah Anda melihat ketika Tuhan Anda membentuk, Yesus itu membentuk kaki Anda, terus membentuk mata Anda, terus membentuk tangan Anda, kelihatan nggak? Ya saya sendiri nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat kan? Iya. Oke? Artinya apa? Kalau kita tidak bisa melihat, nggak usah di dunia ini kita mencari Tuhan gitu. Nggak kelihatan itu Tuhan berarti. Itulah kesalahan abang, itulah kesalahan kamu. Ya. Jadi kalau ada Tuhannya, kalau ada Tuhan yang nongol, bentar Bang, sedikit lagi. Yang Anda lihat itu harus bisa diciptakan oleh Allah atau Nabi Muhammad. Sedangkan sedikit Allah lagi sendiri Bang. bisa diciptakan. Maaf Bang. Yang abang bilang tadi, yang mati itu ada di kuburan tetap, tapi yang saya percaya itu mati dan hidup. Nggak ke sana saya Bang, nggak ke sana. Ya udah. Makanya itu Ya yang sudah. saya bilang. Ya kayak gini. Maaf, makanya ya, Bang. dengarkan Bang. sedikit lagi gitu. Ayo Bang. Iman kami bilang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Bang, coba dengarkan Ustaz Yusuf ngomong, Bang. Belum selesai. Belum tadi beres ngomong. gitu. Iya. Abang udah Belum beres. potong. Ya udah. Jadi gini Bang, kalau abang di rahim abang, ya di rahim ibu abang tidak melihat Yesus membentuk Anda, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau abang tidak melihat siapapun di rahim Anda, kan di rahim ibu Anda kayak gitu, ya tidak dapat Anda lihat siapapun. Maka ketika Anda tidak dapat melihat siapapun yang membentuk Anda, gak usah Anda cari ketika Anda ada di dunia. Berarti kita diciptakan mempunyai ketidakmampuan untuk melihat Tuhan dengan mata. Ingat itu dulu. Ya. Jadi kalaunya ada yang mengaku Tuhan turun di satu kota, bukan Tuhan, udah itu Bang. Kayak gitu. Ulang. Kalaunya abang ya mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, maka abang harus tahu dan melihat Yesus itu membentuk Anda. Tapi faktanya kan nggak ada, kata Anda, nggak ada kelihatan.
abang diciptakan di dalam rahim ibu abang itu enggak melihat apa-apa, kan kayak gitu. Iya. Artinya apa, Bang? Artinya apa? Kita memang diciptakan oleh Tuhan tidak melihat Tuhan dengan mata, enggak. Jadi kalau kita dilahirkan di dunia, mata ini enggak bakal mampu melihat Tuhan. Jadi kalau ada yang namanya Tuhan nongol, itu Tuhan-Tuhanan gitu. Gitu. Kalaunya Allah Subhanahu wa taala adil dia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Dia nggak nongol depan mata kita. Adil dia kepada seluruh manusia. Itu yang namanya Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan yang turun ke muka bumi di satu periode satu Masehi 30 tahun, hanya satu kampung yang lihat, ini Tuhan macam apa? Gitu. Nggak adil dia. Hanya satu kampung yang melihat dia. Bukan kayak satu gitu. kampung, Ustadz. Satu kampung itu nggak semua kenal sama dia, Ustadz. Makanya harus ada cium kudus dulu. Kan gitu cara berpikir kita. Coba Anda renungkan di diri Anda itu mana yang milik Anda sendiri? Kan nggak ada. Anda diciptakan Tuhan, Tuhannya yang menciptakan nggak kelihatan gitu. Berarti waktu di dunia ini kita diciptakan memang tidak bisa melihat Tuhan. Nggak bisa dengan mata dengan mata telanjang kayak gini nggak bisa. Nggak bisa karena apa? Mata kita yang mempunyai keterbatasan, bukan Tuhannya yang nggak ada, tapi mata kita yang mempunyai keterbatasan. Makanya saya bilang, sering saya sindir yang pingin melihat Tuhan, coba lihat dulu telingamu tanpa cermin, bisa nggak? Nggak bakalan bisa, Bang, kita melihat telinga kita tanpa cermin. Artinya apa? Manusia ini terbatas. Allah menciptakan kita memang terbatas. Tuhan menciptakan kita terbatas. Lihat dia kayak gitu. Nanti kalau mau melihat dia, nanti ada harinya gitu, hari yang dipastikan di yaumil qiyamah. Makanya kayak gitu. Ini adalah bentuk keadilan. Kenapa dibilang adil? Karena dia tidak nongol di depan mata manusia gitu. Kalau ada Tuhan yang nongol depan mata manusia, wah nggak adil udah. Manusia yang lain tidak bisa melihat Tuhan. Sedangkan kita bisa melihat Tuhan. Ini Tuhan macam apa yang nggak adil? Jadi gugur. Oke. Kalau Tuhan nongol, berarti gugur keadilannya. Gitu. Oke, Bang. Kita coba ambil satu pernyataan dari Abang ya. Yang kita lihat dan yang kita nggak lihat. Yang Abang bilang tadi, kita ciptakan, tapi kita nggak bisa melihat siapa yang ciptakan kita. Betul? Kan? Saya bertanya sama Abang. Tuhan Abang sama Tuhan aku sangat udah beda ya? Bukan beda, mengambil dari yang lain, bukan dari yang, tapi cuma yang ambil pasti ada persamaan. Kurasa Abang juga nggak bisa lihat Tuhan Abang. Ya jelas nggak bisa, Abang, nggak bisa saya lihat dengan mata. Jadi kenapa Abang bilang kalau kita nggak bisa lihat berarti itu bukan Tuhan? Pikirkan apa yang kita lihat itu namanya makhluk. Kan itu semuanya makhluk. Iya, udah ngerti. Terus? Tapi pertanyaan Abang itu sangat apa tadi udah lupa aku ya Bang, sama si apa yang tadi yang dikeluhkan Abang. Tunggal. Hilang lagi Uni. Bentar dulu Bang. Kita ini membuktikan Tuhan yang menciptakan kita itu siapa, kan kayak gitu. Seperti itu. Waktu Anda di rahim ibu Anda melihat nggak Yesus menciptakan Anda? Iya jelas enggak. Namanya juga masih bilang apa? Masih nggak tahu entah apa kita masih di rahim ibu. Masih bayi berarti bayi enggak bayi. Berarti kalau Abang tidak bisa melihat, enggak melihat juga Yesus, berarti bukan Yesus pencipta Anda. Itu dulu Anda pegang. Karena Anda enggak melihat Yesus waktu di rahim ibu Anda enggak dapat melihat gitu.
Berarti Yesus bukan pencipta Anda. Kayak gitu. Nah, jadi gini Bang ya, lalu siapa yang menciptakan kita? Jelas ya, jelas Tuhan kan? Jelas dia bukan manusia. Bukan manusia. Yang membentuk tangan kita itu di dalam rahim ibu kita tuh, ya, itu bukan manusia. Bentuk tangan kita, mata kita, rambut kita, kaki kita, itu jelas bukan manusia. Dia punya sistem gitu, menciptakan manusia. Siapa Tuhan tersebut? Yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Oke? Makanya di dalam Quran kami ada ayatnya kayak gini, Bang. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Aku yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu sesuai kehendakku, kata Tuhan umat Islam. Gitu. Allah nggak dapat dilihat. Coba kita di rahim ibu, kita nggak dapat melihat memang. Jadi kalau kita di dunia ini jangan berharap dengan mata kita dapat melihat Allah. Sekelas Nabi aja pingsan, apalagi kita. Jadi Bang, pegang dulu itu, Tuhan tidak dapat dilihat. Kalau ada namanya Tuhan nongol, itu Tuhan tuh mungkin. Gitu. Paham nggak Bang? Bang? Ya beda dengan makhluk. Aku maksudnya Bu Ripama? Nggak, Anda paham semua yang dijelaskan Ustadz Yusuf? Memang ada kebenarannya menurut awak ya? Ada menurut awak kebenarannya. Saya lihat abang ini berpikir. Saya berprasangka baik. Saya lihat abang merenungkan perkataan Ustadz Yusuf PI. Ini ciri-ciri orang yang tidak menolak pengetahuan. Mudah-mudahan berlanjut ya. Mungkin sedikit saya masuk. Tadi Ustadz Yusuf PI menjabarkan bahwa sejak zaman dahulu, walaupun di kitab abang, Tuhan itu tidak pernah terlihat. Tuhan itu tidak pernah terlihat. Bahkan Yesus mengatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Silakan abang buka. Abang sudah pernah baca ayat itu? Ya, saya bacakan ayatnya ya. Ini dalam kitab perjanjian baru ya. Kita pakai dalil sekarang. Dalam 1 Timotius, saya tunjukkan sama abang pasal ke-6 nomor 16. Ya, kita baca. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Artinya dia tidak pernah mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Artinya dia tidak bisa didatangi oleh siapapun. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapa ini menurut abang yang disampaikan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16? Yesus. Yesus bisa dilihat. Yesus mati. Dia tidak berada di tempat yang tidak terhampiri. Jangankan dihampiri, dia ditombak mati. Saya ulangi sekali lagi nih. Dialah satu-satunya yang tak takluk kepada maut. Yesus mati nggak? Ya mati. Ya sudah, takluk. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus datang di Yerusalem itu di tempat yang terang atau di tempat biasa dilihat sama murid-muridnya? Oh iya ya. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus pernah dilihat orang nggak? Yesus bisa dilihat orang nggak? Pernah dilihat. Berarti ini, nah ini abang baca nih, ini ayatnya nih, 1 Timotius pasal 6 nomor 16 nih. Saya nggak ingat, ini ayat abang nih. Abang buka dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dialah satu-satunya. Ini dikatakan di sini dialah satu-satunya, Bang. Tiada duanya, Bang. Artinya satu Tuhan ini, Bang. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus jangankan dihampiri. Tak terhampiri. Yesus pun tak pernah melihat dia. Yesus diintip banyak orang. Bahkan diprototin. Ya. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus dilihat orang. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, Yesus kuasanya tidak kekal. Kenapa? Karena Yesus pernah tidak berkuasa. Kapan Yesus tidak berkuasa? Waktu dia dimatikan dan waktu dia mati. Sementara satu-satunya Tuhan ini kuasanya kekal. Maka ini tidak merujuk kepada Yesus. Tapi ini merujuk kepada siapa? Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, yang adalah Tuhan
Bani Israel, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yesus. Dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40, Tuhan ini tidak menghendaki kematian Yesus. Tapi Tuhan ini mengajarkan untuk mengasihi Yesus sebagaimana kami umat Islam mengasihi Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam dengan mengatakan bahwa Isa Al-Masih Putra Maryam saking dicintai oleh Tuhan, dia tidak diizinkan mati, diselamatkan oleh Allah, wajihan fi dunya wal akhirah. Inilah kami sesungguhnya Islam. Tapi kalau kalian mengatakan Yesus adalah Tuhan, sementara Tuhan satu-satunya tidak terlihat. Sementara kalian mengatakan Yesus mati, Tuhan sementara tidak kena maut. Jadi abang berkeyakinan abang ini karena doktrin gereja, bukan menurut perkataan Yesus dan menurut kitab abang, tapi menurut pendeta abang. Cuman saya lihat abang orang berpikir tidak masalah. Enggak, aku enggak ngerti tentang agama kalian. Yang saya ngerti itu pun enggak begitu paham awak dengan agamaku sendiri. Ya. Apa yang abang ngerti? Wajar bang. Jadi Enggak, sebentar, sedikit. Abang wajar tidak paham agama kami, karena abang tidak pernah mempelajari agama kami. Dan bahkan abang sendiri tidak terlalu dalam mempelajari agama abang. Kenapa? Karena pengetahuan abang tentang agama abang hanya abang dapat dari pendeta dan doktrin yang sudah turun-temurun disampaikan tanpa abang teliti apakah itu betul atau tidak. Itu yang namanya menuntut ilmu, bang. Kalau menuntut ilmu itu, apa yang disampaikan orang lain kepada kita, kita cari tahu benar atau tidak, bukan kita terima begitu saja. Nah, tadi abang sudah menjelaskan di awal. Saya tertarik dengan argumen abang kepada Ustadz Yusuf di awal tadi. Apa kata abang? Kita ini kan bayi, nggak tahu apa-apa, benar nggak? iya benar. Waktu kita besar, bertumbuh, baru kita tahu ini piring, ini nasi, ini air. Itu karena kita diajarkan sama orang tua kita, betul? Ya jelas. Nah, terkait agama, maka begitulah Islam mengatakan abang ini sebenarnya fitrahnya Islam, tapi orang tua abang yang menjadikan abang Kristen dan juga Yahudi. Namun ketika abang sudah dewasa, lalu abang mencari tahu kepada kami dan mencoba membantah kami. Allah izinkan abang naik ke Komal Ustadz Yusuf PI karena Allah mencintai abang, supaya abang dapat pengetahuan tentang ayat di 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Pernahkah pendeta membahas ayat 1 Timotius 6 ayat 16 ini, bang? Kalau saya dengar belum Jujur. pernah sih. Allah mencintai abang. Abang diizinkan untuk mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata pendeta abang telah berdusta. Pendeta abang mengatakan Yesus adalah Tuhan, sementara Tuhan satu-satunya itu tidak pernah dilihat oleh mata. Ini ayat di kitab abang. Apakah pernah pendeta abang menjelaskan di kitab perjanjian lama Tuhan tidak pernah terlihat? Pernah mendengarkan dalam kitab Keluaran bahwa setiap yang melihat Tuhan tidak akan bisa hidup? Pernah dengar ayat itu? Belum. Pernah. Saya kasih abang. Allah mencintai abang. Abang diizinkan naik ke Komal Ustadz Yusuf PI supaya abang tahu isi kitab abang. Mungkin abang belum punya kesempatan untuk membacanya. Mudah-mudahan kalau abang nanti turun dari Komal Ustadz Yusuf PI ini, abang baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sehingga abang menjadi orang yang pada akhirnya tahu isi kitab abang, bukan percaya kepada doktrin gereja atau pendeta. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya kasih abang ayat, Tuhan perjanjian lama tidak bisa dilihat. Saya kasih datanya ya. Keluaran 33:20 tuh. Oh iya, itu dia. Keluaran 33 ayat 20. Ya. Engkau tidak tahan melihat wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat melihat aku dapat hidup. Saya tunjukkan kepada abang ayatnya ya, biar abang, silakan abang cross check. Kalau abang mengatakan kami berbohong, abang merasa dibohongi oleh saya, silakan abang buka kitab abang sendiri, catat ayat-ayat ini. Tadi 1 Timotius pasal 6 ayat 16 abang catat, sudah dicatat. Silakan abang cross check dalam Bible abang lagi. Abang ada pena di situ? Ada. Silakan abang catat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Ayat 16. Oke. Insya Allah abang adalah orang yang akan diizinkan mendapat hidayah karena abang belajar ya. Keluaran pasal 33 nomor 20 saya bacakan dan silakan abang lihat ke kamera, saya lihatkan ayatnya. Abang catat ini, Keluaran pasal 33 nomor 20. Ini bang, saya bacakan
Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku hidup. Abang, ayat ini sejalan dengan Al-Quran. Dalam Quran surat Toha, Nabi Musa diceritakan pernah meminta ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata Allah? Musa, perhatikan gunung yang ada di dekatmu. Kalau gunung itu masih berdiri kokoh, maka kau bisa melihatku. Ternyata Allah belum memperlihatkan wujudnya, gunung itu sudah meleleh dan hancur. Inilah bukti tidak ada yang mampu melihat kemuliaan Allah karena kita punya keterbatasan. Bang, jangankan kita melihat Allah ya bang, kita melihat bakteri saja tidak mampu bang. Melihat ruh kita aja kita tidak bisa bang. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah? Kita yang kotor ini mata kita bisa melihat Allah. Nanti setelah kita disucikan oleh Allah, Allah akan memperlihatkan dirinya dan kita akan dimampukan melihat Allah. Bukan di dunia ini bang. Karena kalau di dunia ini kita melihat Allah seperti yang Ustadz Yusuf katakan tadi, maka Tuhan itu tidak adil. Masa cuma satu kampung aja yang bisa melihat Tuhan? Saya juga pengen dong lihat Tuhan. Tiba-tiba Tuhannya mau dilihat udah enggak, kan sombong amat Tuhannya. Kalau Yesus adalah Tuhan yang memperlihatkan utama, Yesus adalah Tuhan yang tidak adil karena dia membiarkan orang-orang ribuan tahun lamanya tidak pernah melihat Tuhan. Lalu kemudian dia hanya adil 33 tahun, itu pun tidak semua orang melihat Tuhan. Dia tidak adil karena dia lahir di Yerusalem. Pada akhirnya Yerusalem menjadi kota yang disucikan karena di situ tempat kelahiran Tuhan. Kenapa dia nggak lahir di Sumatera Barat? Kenapa dia nggak lahir di Medan? Ini artinya Tuhan tidak adil. Bahkan Tuhan menjadi laki-laki saja itu tidak adil bagi perempuan. Maka bagaimana mungkin Tuhan itu bisa mewujudkan dirinya menjadi makhluk yang mirip dengan makhluk lain sehingga makhluk lainnya akan cemburu dan iri bang. Makanya inilah yang dikatakan Ustadz Yusuf tadi. Kalau ada Tuhan yang memperlihatkan dirinya, maka Tuhan ini bukan Tuhan. Karena dalam kitab Keluaran pasal 33 nomor 20, dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 16, dan Quran dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Silakan abang renungkan, abang catat ayat-ayat yang saya kasih tadi, silakan abang tanyakan kalau belum paham. Saya bersedia menjawab pertanyaan abang kalau kami mampu menjawab bersama Ustaz Yusuf PI. Insya Allah kami di sini menjadi sahabat diskusi abang, bukan menjadi lawan debat. Kami ingin abang mengerti kitab abang. Kami tidak ingin islamisasi dulu sebelum abang berakal, karena Islam itu adalah agama untuk orang berakal. Silakan abang bertanya kalau apa yang kami sampaikan kurang abang pahami. Silakan. Oke, terima kasih. Tentang pendapat ibu tentang agama atau ayat-ayat yang ada di kitab kami memang, aku sendiri ya, aku nggak bawa teman-teman yang ada di yang menonton ini, pasti jelas banyak orang Kristen. Maaf ya orang Kristen, aku memang mengalah dan aku nggak bisa lawan dengan pembicaraan ibu ini. Tapi yang saya tahu, Nama saya Rifa bang, panggil saya Rifa saja. Unik noise banyak. Sambil ngecas ya. Saya cabut dulu bentar. Ya silakan bang. Lanjut. Bang. Oke. Saya nggak bisa lawan dengan perkataan dan maaf tentang bahasa Indonesia. Aku juga belum mahir dan aku hanya mengerti dengan bahasaku sendiri. Tapi aku ambil dengan perkataan ibu ini dengan bahasaku sendiri. Sebenarnya bisa aku lawan, tapi dengan ejaan dengan bahasa saya tertekan. Saya nggak bisa dengan terangkan seperti ini. Dan juga dengan bahasa yang saya tahu, yang saya ngerti, ibu sama bapak Yusuf PI jelas nggak ada pergabungan. Yang saya tahu ya bang, mungkin ini salah menurut ibu dan menurut Yusuf PI. Nah, Yesus itu datang, itu diturunkan dari Allah. Supaya bisa merasakan gimana Tuhan itu mengasihi orang sama seperti orang, seperti kita, sama yang dibilang Yusuf PI tadi. Kalau itu Allah nggak bisa dilihat mata, nggak bisa dilihat. Tapi saya tanggapi. Yesus itu turun karena dengan kasih sayangnya kepada manusia yang ada di dunia ini, sehingga ia mengorbankan dirinya berupa
orang. Dia berdarah, dia punya tulang, dia bisa dilihat, bisa didengar, dan pernah dan lebih banyak dibenci sampai ia mati di kayu salib. Terima kasih, Bang. Baik, Bang. Uni, sebentar ya. Kita interaktif dulu sedikit. Jadi Tuhan Abang menjelma menjadi manusia gitu. Itu yang Anda yakini? Untuk menebus dosa Anda. Baik. Bang, saya dengan Abang sama atau beda, Bang? Sama kan, kita manusia. Ya, sama manusia. Sama manusia. Kalau kita makan nasi, pantas nggak, Bang? Pantas. Pantas. Kalau kita makan kotoran? Enggak. 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 Kita yang manusia aja ada yang tidak pantas, Bang. Apalagi Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia, Bang. Di situ itu dulu, Bang. Kamu ngerti Anda? Bagi kita manusia aja ada yang tidak pantas. Nggak pantas kita makan kotoran. Begitu pula Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu sampai jadi manusia, sampai disusui manusia, sampai dikandung manusia, sampai diseret manusia, sampai ya dipelihara manusia. Nggak ini, Bang. Nggak pantas Tuhan kayak gitu. Alkitab. Jadi seperti itu. Kalaunya Anda memaksakan bahwa Tuhan Anda jadi manusia, kan kayak gitu. Saya analogikan berpikir sehat mari gitu ya. Kita yang manusia aja ada yang tidak pantas bagi kita, kan gitu. Ada yang tidak pantas, nggak pantas kita makan kotoran, kata Abang. Begitu pula Tuhan, nggak pantas Tuhan itu jadi manusia dia, sampai diseret manusia, sampai dilahirkan manusia, nggak pantas itu, Bang. Jadi kayak gitu. Itu dulu, abang nggak pantas, tapi benar dari kepercayaan dan keyakinan. Alkitab. Itu menurut abang. Tapi Yesus itu adalah satu dengan Tuhan. Satu dengan Tuhan. Ada. Oke. Itu apa itu, Bang? Abang ini bawa Bible, Ustadz, bagus abang ini mau belajar. Coba Bang, Yesus dan Tuhan itu satu apa, Bang? Saya itu aja, nanti lanjut dengan Ustadz Yusuf PI. Silakan Bang. Satu Lanjutkan apa? Uni. Saya hanya kasih dia analogi sedikit bahwa nggak saya pantas cuma nanya itu. Tuhan itu jadi manusia Tuhan gitu. itu adalah satu. Satu Yesus, satu Kristus, satu dengan Allah. Itu makanya bagi kami itu Tritunggal. Ya, satunya Tiga, satu. Lanjut Uni. Saya mau ke WC dulu sebentar. Lanjut. Oke, gini Bang, sebentar Bang. Saya ini sudah 7 tahun ya Bang, diskusi dengan pendeta Abang. Saya mempelajari secara akademik kristologi dan juga membaca jurnal ilmiah. Saya paham definisi Tritunggal, Bang. Tritunggal itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Tertullianus. Di abad kedua, mantan penyembah Tuhan Triad Capitoline. Tertullianus ini adalah mantan penyembah pagan. Dia adalah bukan orang Yunani, orang Yahudi, Bang. Nah, di abad kedua dia membuat sebuah doktrin uno substansi tres persona. Nah, ini yang digagas oleh Athanasius di abad ke-325 yang mengatakan Yesus itu setara dengan Bapa. Padahal Yesus sering berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu tidak setara dengan Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa tidak pernah berdoa kepada Yesus. Yesus mengatakan, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bapa lebih besar daripada aku. Itu pernyataan Yesus kalau dia tidak setara dengan Bapa. Yang menyatakan Yesus setara dengan Bapa adalah Athanasius, Tertullianus. Uno substansi tres persona, artinya satu substansi tapi 3 pribadi. Padahal apanya yang sama antara Yesus dengan Bapa? Bapa roh, Yesus adalah manusia. Bapa berkuasa penuh di dalam surga dan di dunia. Yesus tidak pernah berkuasa. Bahkan di surga pun Yesus tidak berhak memberikan tempat duduk kepada anak Salome. Bapak tahu ada ayat ini? Ketika ada anak Salome berkata, berikan tempat duduk anakku di sampingmu. Apa kata Yesus? Aku tidak berhak memberikan tempat duduk, sementara itu adalah tempat yang diberikan Bapakku kepada siapa dia berkehendak. Apakah ini orang yang berkuasa punya otoritas di surga?
Yesus tidak pernah berkuasa di dunia. Dia tidak pernah menjadi ketua RT, ketua RW, presiden, tidak pernah. Bahkan menjadi ketua geng pun tidak pernah. Apanya yang dikatakan berkuasa? Jadi Bang, kalau kita katakan Yesus berkuasa, itu menurut kalian, bukan menurut Yesus. Karena Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan Abang baca, saya tunjukkan ayatnya kepada Abang, ya. Kita tunjukkan ayatnya bahwa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Abang catat, ayat yang 2 tadi Abang sudah catat. Silakan Abang tanya kepada pendeta apa makna ayat itu, ya. Silakan, Abang bilang Yesus setara dengan, Abang dicatat ya. Tadi sudah dicatat Keluaran pasal 33 nomor 20, catat di buku kertas Bang, jangan di tangan, takutnya nanti hilang. Kalau di kertas, Abang bisa cross check. Nanti Abang bisa tanya pendeta. Kalau saya salah, Abang naik lagi ke tempat Ustadz Yusuf PI. Ya ini bagus begini. Ya, begini Bang, insya Allah selagi saya masih hidup, Ustadz Yusuf PI masih hidup, kami akan menemani Abang belajar. Tunggu bentar ya. Silakan. Boleh, carilah kertas. Ya, cari kertas bagus, biar bisa Abang belajar dengan baik. Insya Allah Allah memberikan hidayahnya kepada Anda. Ini saudara kita doakan teman-teman ya. Beliau berusaha teman-teman, artinya beliau ada effort. Mudah-mudahan beliau bertanya kepada pendeta nanti, lalu beliau bisa mendapatkan jawaban dari pendeta, lalu membandingkan jawaban pendeta dengan jawaban kita. Mana yang masuk akal, mana yang rasional, biarkan beliau memilih ya. Kita berharap kepada Allah, beliau adalah orang baik, semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita bahas. Pertama tadi saya sudah tunjukkan Tuhan itu tidak terlihat. Keluaran pasal 33 nomor 20. Sudah dicatat? Keluaran 33 ayat 30. Ayat 20. Oh ayat 20, oke. Kemudian dalam kitab perjanjian baru, itu dalam perjanjian lama ya Bang. Dalam kitab perjanjian baru 1 Timotius pasal ke-6 nomor 16. 1 Timotius pasal ke-6 ayat 16. Nah, itu kedua ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak terlihat ya Bang. Coba catat di bawahnya, dalam kurung gitu Bang, Tuhan tidak bisa dilihat. Nanti Abang boleh tanya sama pendeta Abang. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah memberikan Abang hidayah. Saya sangat bangga bertemu dengan saudara Kristen seperti Abang ini. Jarang saya bertemu dengan teman-teman Kristen yang serius mau belajar seperti ini. Tuhan tidak boleh dilihat, tertulis di dalam Alkitab. Kitab Keluaran pasal 33 nomor 20, perjanjian lama. Keluaran 33 ayat 20. Ayat 20. Ya, dalam 1 Timotius pasal ke-6 ayat 16, perjanjian baru. Ya. Yesus tidak setara dengan Bapa. Yohanes pasal ke-5 nomor 30. Yesus tidak setara dengan Bapa. Bukan manusia. Bukan. Yesus itu manusia, Bang, tapi dia tidak setara dengan Bapa. Buktinya ada dalam Yohanes pasal 5 nomor 30 di mana Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Artinya, nih saya bacakan ya. Yohanes pasal kelima Yohanes 5 ayat 30. Oke, ayat 30. Oke. Saya bacakan ayatnya ya. Nanti Abang tanyakan kepada pendeta Abang. Nanti Abang baca juga sendiri ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya Yesus tunduk dan patuh kepada Pencipta yang telah mengutus Yesus sendiri. Abang tahu tidak kalau Yesus itu ciptaan dalam kitab Abang? Bahwa Yesus adalah ciptaan. Abang tahu tidak kalau Yesus itu diciptakan dalam Bible? Aduh, berat juga ya. Saya kasih ayatnya saja. Belajarlah Abang di rumah sendiri, pelajari sedikit demi sedikit ya. Saya hanya akan menunjukkan. Abang kasih saja nanti. 1, Tuhan tidak bisa dilihat. Ini ayatnya. Keluaran 33 20, 1 Timotius 6 ayat 16. Abang cross check lagi nanti. Kedua, Yesus tidak setara dengan Bapa. Yohanes pasal 5 nomor 30. Ketiga, Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama. Oke, coba Bu, ulang ya. Saya minta maaf, ulang. Yang tertulis ya. Yohanes pasal 5
ayat 30 yang tertulis, Yang aku tertulis. tidak dapat berbuat apa-apa dariku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku sendiri. Maka kesaksianku itu tidak benar. Masa? Pelan-pelan Uni, pelan-pelan, pelan-pelan. Biar beliau baca sendiri. Saya senang beliau membaca sendiri. Insya Allah Allah curahkan hidayah kepada abang dan keluarga, diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Silahkan, ini perkara dunia akhirat ya bang ya, Tidak keselamatan dapat berbuat akhirat. apa-apa Silakan. dariku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bukannya itu? Betul. Betul. Yesus dikatakan sebagai orang yang tunduk kepada Bapa. Waduh, bermasalah signalnya saudara kita ini. Bang, ngelak bang. Pingsan abang dah. Mungkin habis Pingsan kuota abang beliau. ya. Ya, insya Allah. Ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Beliau orang yang mau belajar. Semoga beliau merenungkan apa yang beliau dapatkan di Qomal ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dan beliau dijadikan orang yang kembali ke fitrahnya. Rasa kasihan itu datang ke hati saya melihat beliau yang bingung. Beliau mau belajar, semoga Allah mudahkan beliau untuk mendapatkan hidayah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Lanjutkan. Kalau Ustadz bilang lanjut, saya lihat saudara-saudara Kristen yang seperti tadi ini luar biasa ya, bahwa ternyata Nah, saya ini tidak nih. menyangka ada Ini ada teman saya yang ini. berpikir. Lanjut Ustadz. Gagal waras ini, gagal waras. Ada teman saya ini. Gagal waras. Halo, selamat malam. Malam juga Pak Ustadz. Malam. Ente udah waras atau belum? Namanya gagal Wah, sarjana. sama ya, Pak Ustadz. Katanya ganti aja ya, nama aslinya Alin ya kan, kayak gitu. Kalau saya rekomendasi gagal waras nama kan kayak gitu ya. Ya, tolong dipandu dulu nih untuk on cam nih Pak Ustadz. Katanya aturannya harus on cam. Apalah aturan. Tuh. Iya. Gimana Pak Ustadz? Ya, ini saya bawa narasumber nih ya, selain saya, Bang Alin. Mungkin kau mau bertanya, ada diskusi sama dia, silakan. Kan gitu. Ya. Uni, kemana Uni? Bentar. Ya Ustadz. Sabar ya, sabar. Gantian ya. Ini Uni, ini teman lama saya ini. Teman lama saya ini udah berapa kali naik ke tempat saya, enggak, masih enggak bener juga ini. Silakan Bang. Nah, oke, lanjut. Silakan. Udah nggak dengung kan? Silakan brother. Ada yang mau Ya, ditanyakan Umi. atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya, saya nanya maksud dan tujuan ya Uni. Oke, motivasi diskusi gitu. Iya, motivasinya. Oke, pertama diskusi itu adalah hak kita sebagai warga negara, tercatup di dalam Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga. Ya, bermusyawarah dan meyakini keyakinan itu adalah hak kita. Dan salah satu dalam ranah ilmu, saya mengambil jurusan komunikasi penyiar Islam, dan sebelumnya saya ngambil mata kuliah PAI juga. Dalam kaidah ilmu, salah satu cara metode belajar mengajar yang efektif adalah dialog atau deep dialog. Artinya ada pembicaraan dua arah. Nah, jadi dalam Islam kami diperintahkan untuk thalabul ilmu atau diperintahkan untuk belajar, dan ketika kami sudah belajar kami wajib untuk
untuk mengajarkannya. Jadi yang saya lakukan dan Ustadz Yusuf PI lakukan ini adalah mengikuti perintah ajaran kami dan mengambil hak kami sebagai warga negara Indonesia. Motivasinya apa? Tidak lain tidak bukan ingin mencerdaskan anak bangsa dalam ranah keimanan supaya tidak beriman buta, dan ingin menyelamatkan saudara-saudara kami yang belum selamat untuk mengenal Allah, menyembah kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW agar selamat di dunia dan juga akhirat. Itulah motivasi kami. Silahkan ditanggapi. Bang Ya. Kaisar tuh kemana ya teman-temannya? Bang Kaisar, cari dong Bang Kaisar. Saya panggil bilang, ya. Lanjut Bang Alin, ya. Ya ini aja sih yang mau saya ini, Umi, yang mau saya tanyakan. Sepakat ada dialog kita ini dalam bahas tema ini nih. Kalau temanya, kapan Kristen bisa waras? Ini Ya, adalah judul yang hasil dari pengalaman pribadi saya dan Ustadz Yusuf PI. Nah, saya dan Ustadz Yusuf PI sudah kurang lebih hampir saya sendiri 7 tahun, Ustadz Yusuf PI lebih daripada saya karena beliau lebih dulu daripada saya bergelut dalam dunia apologetik. Nah, saya selama diskusi dengan teman-teman Kristen, rata-rata kalau perkara tentang ketuhanan dan keimanan, teman-teman Kristen membunuh akal sehatnya ketika berbicara dengan kami. Tadi di awal sudah ada 2 contoh. Teman-teman Kristen Anda tadi sudah ada yang mengakui bahwa Tuhan saya mati. Lalu saya tanya, berarti Tuhan Anda tidak kekal? Iya, Tuhan saya tidak kekal, ketiga-tiganya pernah mati. Ini adalah pernyataan yang menurut Anda pernyataan waras atau tidak waras menurut Anda yang normal sebagai orang yang sehat? Hah? Karena dia awam, bukan ahli agama. Nah, berarti agama ini hanya dipahami oleh orang yang ahli saja. Kemungkinan untuk ukuran-ukuran mereka seperti umat biasa lah ya. Seperti Ya. umat biasa. Nggak, kalau itu Ya, jangan tidak. diperjelas, saya paham. Yang saya tanya adalah, berarti agama ini hanya dipahami sama orang-orang yang ahli saja. Orang-orang awam nggak bisa paham agama gitu. Tergantung kemauan mereka mau memahami atau tidak. Enggak, Pengen saya paham tidak nggak? tanya Pengen bagaimana belajar tergantung. Kan tadi jawaban Anda adalah mereka adalah orang awam. Anda tahu tidak di dalam Islam, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Di dalam Islam, mau dia terpelajar, mau dia tidak pernah sekolah, bahkan ketika dia Down syndrome saja, ada tetangga saya yang tinggal daerah sini, dia Down syndrome. Ketika ditanya, satu itu berapa, Dek? Dia tahu satu itu begini loh. Dia tidak pernah mengatakan satu itu begini. Hanya di agama Kristen, satu itu sama dengan begini. Ya, makanya doktrin Kristen itu membunuh akal manusia dan membunuh semua ilmu pengetahuan yang ada. Ilmu matematika rusak gara-gara Tritunggal. Ilmu sosial rusak gara-gara Tuhan pernah masuk dalam ruang lingkup waktu dan juga sejarah. Rusak ranah sosial. Sejarah rusak gara-gara ada Tuhan yang masuk ke dalam sejarah. Padahal yang namanya Tuhan itu tidak bisa masuk dalam ruang lingkup sejarah. Jadi semua doktrin agama kalian itu merusak ilmu pengetahuan. Kita bisa buktikan. Ilmu psikologi. Coba Anda bayangkan. Tuhan dalam perjanjian lama itu banyak membunuh orang. Tuhan dalam perjanjian lama, ya. Oke, kena pembatasan Ustadz. Iya. Saya Uni turun yang dulu. kena. Saya ganti. Iya. Ya, saya turun dulu ya. Uni kena. Ada. Berat, iya berat. Udi yang kena. Malam ini, ya Bang ya. Ini memang saya suruh Uniri Pak jadi sebagai narsum malam ini, khusus malam ini. Ya, karena dia udah wisuda. Penelitian kampusnya penelitian tentang saya pula. Apa yang dari Ya, saya itu. diteliti? Ya boleh Aduh, diteliti, aduh, Pak. aduh. Ya siapa tahu mau nambah kan, perlu diteliti juga dulu. Siapa tahu mau nambah perlu juga diteliti dulu itu. Iya, udah sarjana dia. Dengan meneliti saya jadi sarjana Uniri Pak. Aduh. Masalahnya tadi ente sepakat nggak dengan Kristen yang tadi, yang dari Papua? Katanya ada Tuhan Yusuf PI gitu. Tuhan baru pula. Ini ntar saya takutnya disalib pula oleh teman-teman Kristen nanti. Tuhan Yusuf PI.
Tapi nggak mungkin Pak Ustaz orang Kristen menyalibkan orang. Lanjut Mungkin orang ini. Kristen menyalibkan orang Pak Ustaz. Oke, tadi Anda bilang apa? Tidak mungkin orang Kristen menyalibkan orang. Bukankah Ya. Anda percaya kalau Tuhan kalian disalibkan itu gara-gara kalian? Bukan orang Kristen yang menyalibkan dia. Yang saya tanya itu, bukankah kalian percaya Tuhan kalian disalib gara-gara kalian? Gara-gara dosa manusia. Gara-gara kalian nggak? Kita belum ada waktu itu ya, manusia di zaman lampau lah. Yang saya tanya itu Anda itu adalah orang yang ditebus Tuhan Anda nggak? Iya, betul. Nah, jadi gara-gara Anda nggak Yesus disalib? Oke, saya terima itu. Oke, gara-gara kami. Ya, Ya sudah, berarti diksi yang mengatakan bahwa Anda tidak menyalibkan Yesus itu sudah Anda bantah. Karena gara-gara Anda, secara tidak langsung kalianlah yang menyalibkan Yesus, bukan secara harfiah, tapi secara esensi. itu semacam ini. Itu karena apalah itu ya, ngomong apa bahasanya yang selalu main tembak-tembak itu. Bahasa yang Bro, bisa- kita tidak perlu di sini menggunakan bahasa tinggi sebenarnya. Bahasa-bahasa akademis pun kita nggak apa-apa nggak kita pakai. Kita bisa menggunakan bahasa pasar. Saya sangat bersedia sekali menggunakan bahasa yang mudah dipahami loh. Contoh, saya mau Anda jujur. Kita di sini nggak butuh orang cerdas loh. Kita butuh orang jujur karena orang jujur ini yang akan selamat. Orang cerdas tapi pendusta, saya lebih baik menjauhi orang cerdas tapi pendusta ketimbang orang jahil atau orang yang bodoh tapi jujur. Saya lebih sangat menghargai orang seperti itu ya. Dia mengaku dia awam tapi dia jujur. Buat apa berteman dengan orang cerdas tapi pendusta, pembohong? Nah, jadi begini, Bro. Ketika kami di sini berdiskusi membuktikan kepada kalian dan kalian tidak bisa membantah argumen kami, lalu kalian tolak, maka sebenarnya kalian itu sombong, menolak kebenaran. Nah, makanya saya mau konfirmasi kepada Anda ini, ya. Apakah Anda mengerti definisi Tritunggal? Secara akademis, secara alkitabiah, ngerti? definisi itu juga merujuk kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu apanya yang satu, apanya yang tiga? Silakan dijawab. Dia satu Allah tiga pribadi yang seperti itu. Jadi Bapa yang di sorga itulah yang menciptakan isi langit dan bumi. Kita berdoa Yesus di ngapain? sini pun, Yesus Ya. itu firman-Nya yang menjadi Dia manusia. menciptakan nggak? Sebentar. Enggak. Allah Bapa itu menciptakan langit dan bumi. Yesus itu menciptakan langit dan bumi nggak? Enggak. Berarti Yesus adalah Tuhan yang tidak menciptakan langit dan bumi, betul? Betul. Bagaimana pemikiran Anda menerima ada Tuhan yang tidak menciptakan? Tapi Ada dia Tuhan juru selamat. yang ya juru selamat Musa juga. Anda tahu tidak juru selamat itu kata apa dari bahasa Ibrani? Tahu nggak asal muasal kata juru selamat? Anda tahu? Tahu? Ya, Kalau tidak tahu saya agama. Nah, saya bantu Anda nih karena saya sudah belajar. Kata juru selamat itu berasal dari kata Mosia. Dan Anda tahu siapa saja juru selamat dalam kitab Anda? Bukan cuma Yesus. Ehud, Mosia. Musa, Mosia. Di zaman perjanjian lama itu. Oh jelas, lalu apa bedanya di zaman perjanjian baru? Waktunya saja yang berbeda kok, sama-sama juru selamat kan mereka? Iya, tapi itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru ya. Iya, lain. lalu masalahnya apa kalau di perjanjian lama? Bukankah itu firman Tuhan juga menurut kalian? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya sudah, terus apa bedanya? Enggak ada yang beda. Artinya Beda zaman ada lah, Tuhan. zaman perjanjian lama. Sebentar. Pernyataan gokil Anda barusan itu adalah Anda meyakini ada Tuhan yang tidak menciptakan langit dan bumi, bro. Anda bagaimana? Itu Anda terima itu? Memang ada Tuhan Anda, bagian dari Tuhan, salah satu dari Tuhan, salah satu pribadi ketuhanan yang ternyata dia bukan pencipta alam semesta. Berarti Anda meyakini ada Tuhan yang tidak menciptakan alam semesta dan Anda percaya itu sebagai Tuhan. Karena kami kan tiga kesatuan ini tadi, yang seperti yang Anda katakan tiga dalam satu tadi. Berarti Ada Tuhan Allah Anda Bapa, itu punya Allah tugas Putra, masing-masing Allah gitu. Kudus, gitu. Ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang tidak menciptakan, ada Tuhan yang Roh Kudus, begitu. Yesus adalah firman Allah
yang diutus ke bumi. Enggak, saya untuk- tidak bro, jangan larikan topik kita. Topik kita maju, jangan mundur. Saya tidak membahas siapakah Yesus. Saya membahas pernyataan Anda yang mengatakan Yesus adalah Tuhan yang tidak menciptakan langit dan bumi. Itu mau Anda tarik atau mau tetap Anda pertahankan argumen itu? Nggak bisa juga saya menyudutkan Yesus lah. Saya lagi nggak suruh Anda menyudutkan atau tidak menyudutkan Yesus. Saya cuma mempertanyakan komentar Anda dan statement Anda tadi, mempertanggungjawabkan statement itu. Apakah masih Anda meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak menciptakan langit dan bumi? Masih Ya, berpegang kan, berarti kepercayaan saya kan sudah Anda ini sudah Ya, Anda- saya ulangi Anda- kembali. Apakah tidak berubah? lanjutkan saja. Nah, Lanjutkan saja. kalau Anda tetap mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak menciptakan langit dan bumi, artinya Anda memang percaya Tuhan itu ada banyak. Kenapa ada banyak? Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ada Tuhan yang tidak menciptakan langit dan bumi. Artinya Anda penganut triteos atau banyak Tuhan atau politeis. Ustadz Yusuf boleh poligami, Anda malah poligami. Kalau Ustadz Yusuf poligami istri, Anda poligami Tuhan. Kan gitu. Ya, lanjut saja pernyataannya. Tanggapi bro, karena kita kan dua arah diskusi. Jadi ketika kami umat Islam membuktikan bahwa semua statement keyakinan kalian tentang iman, tentang Tuhan itu selalu bertentangan dengan akal dan logika, itu bisa kita buktikan dengan sulitnya kalian menanggapi dan menjawab. Karena kalau memang semua statement kalian itu tidak bertentangan dengan akal dan logika, tentu mudah bagi kalian membantah pernyataan saya. Tapi dari tadi saudara-saudara Kristenku yang naik ke atas justru kesulitan. Tolong teman-teman moderator Ustadz Yusuf PI, kalau ada saudara kita yang tadi lebih baik prioritaskan beliau Ustadz Yusuf ya. Kalau insya Allah nanti janjikan lagi supaya beliau bisa berjumpa lagi dengan Ustadz Yusuf PI. Insya Allah saya yakin kalau beliau adalah orang belajar, insya Allah akan mudah dapat hidayah. Saya juga percaya saudara Alin Sian Borja ini adalah orang yang tidak sombong, tidak menolak kebenaran, tapi hanya terdoktrin saja. Ya. Karena bagaimanapun juga imannya harus dipertahankan. Tapi masalahnya keyakinan Anda yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan yang tidak menciptakan itu bertentangan dengan akal sehat. Masa ada Tuhan yang tidak menciptakan? Seperti itu. Silakan Anda tanggapi, bro. Iya, sebenarnya kata Tuhan ini kan merujuk pada Yesus ya. Yang Anda permasalahkan kan di situ selalu dengan Yesus. Tapi beliau ini kan layak disebut Tuhan sebetulnya. Alasannya dia dikatakan Tuhan. Apa parameter kelayakannya? Satu saja, coba jelaskan. Satu, dia itu memang betul-betul anak yang dikatakan anak Allah, ilahi Oke, istilahnya, sebentar. Tuhan yang diturunkan ke bumi. Berarti Yesus dituhankan karena dia dikatakan anak Allah, betul? Betul. Kenapa harus hanya Yesus yang Anda tuhankan? Bukankah dalam kitab Anda anak Allah itu banyak? Israel juga anak Allah, Bani Israel juga anak Allah, bahkan malaikat-malaikat juga anak Allah. Kenapa hanya Yesus yang Anda tuhankan? Kalau parameter menuhankan Yesus karena dia adalah anak Allah, harusnya Tuhan Anda banyak. Karena anak Allah di kitab Anda itu banyak, bukan cuma Yesus. Tahu nggak itu? Tahu di kitab Anda itu? Adam itu anak Allah. Oke, apa perbedaan anak Allah yang Oke, tunjukkan perbedaan antara Adam yang adalah anak Allah. Anak Allah itu juga Adam loh. Anda baca Lukas, saya tunjukkan ya. Ya. Dalam kitab Lukas, Adam dan keturunannya itu juga anak Allah, ya. Nah, kita tunjukkan teman-teman dalam kitab nih. Kejadian pasal ke-6 nomor 4, saya bacakan. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah, tuh banyak Tuhan Anda tuh jadinya, menghampiri anak perempuan manusia. Ada yang mengatakan ini malaikat. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah orang-orang raksasa dan segala macam dalam kekristenan. Intinya, kalau parameter Anda menuhankan Yesus karena dia adalah anak Allah, maka Anda tidak konsisten dengan pernyataan Anda karena tidak menuhankan anak-anak Allah yang banyak ini. Itu satu. Yang kedua, kita tunjukkan. Bingung Ya. saya dengan pernyataan Umi ini giliran saya menjawab apa adanya, dipaksakan saya suruh berpernyataan seperti ini. Nggak bisa seperti itu. Bro, tolong di ukurnya, mana Umi. saya Di dalam memaksa? iman Kristen tidak bisa seperti itu. Loh, bro, Nggak bisa Anda kok seperti merasa itu. dipaksa? Anda yang bilang
Anda menuhankan Yesus karena dia adalah anak Allah. Benar atau tidak itu omongan itu tadi? Ya kita semua anak Allah di sini. Ya sudah kalau begitu, kenapa Anda cuma tuhankan Yesus? Kan alasan Anda menuhankan Yesus karena dia anak Allah. Sementara Anda sendiri Ya. adalah anak Allah. Kenapa cuma Yesus yang Anda tuhankan? Kenapa nggak Ustaz Yusuf PI Anda tuhankan? Dia kan anak Allah juga. Karena Yesus ilahi. Yesus itu bukan anak hasil kawin. Oke, Adam itu anak hasil kawin nggak? Itu memang betul-betul penciptaan. Loh, Manusia Yesus juga pertama ciptaan diciptakan kok. Tuhan. Yesus juga ciptaan. Nih buktinya Yesus ciptaan. Ini saya tunjukkan kepada Anda kalau Yesus tapi ciptaan. dia diutus karena belenggu dosa manusia. Karena manusia Loh, ini gimana ini? Yang mana ini? Satu-satu dong parameternya. Tadi karena katanya karena dia ilahi, karena dia tidak hasil kawin. Adam juga tidak hasil kawin. Lari lagi alasannya. Oh, karena dia itu adalah ilahi dan dia itu adalah bukan ciptaan. Loh, siapa bilang Yesus bukan ciptaan? Yesus itu ciptaan. Saya tunjukkan jadi kepada Yesus itu sebelum lahir, Maria itu dikabarkan melalui malaikat Tuhan datang kepada Maria bahwa diberitahukanlah si Bunda Maria ini bahwa engkau akan mengandung selama segini-segini. Seperti itu, engkau namai dia Yesus. Iya, apa hebatnya begitu? Si itu siapa Samson juga seperti Hebat itu proses kelahirannya. Loh, Samson juga datang malaikat mengatakan bahwa ini anak ini akan begini akan begitu. Sama saja. Jadi salahnya kami pengikut Kristus ini apa? Saya tidak dengar ya. Oke, saya jawab. Statement Oke, yang saya Anda jawab. buat kapan Kristen bisa waras seolah-olah umat Kristen di seluruh dunia itu gila. Loh, buktinya Anda dari tadi saja sudah bertentangan dengan akal Anda bicaranya. Tadi saya sudah menunjukkan bahwa Anda bertentangan dengan akal. Tidak bisa Loh. diukur dengan ukuran yang termasuk ini. Ya Ini sudah, namanya apa namanya bro, ya? ya sudah Anda bantah. Oke, kita uji lagi sekarang. Menurut Anda, Tuhan itu satu atau banyak? Satu Esa. Sedangkan Tadi Anda saja, dengar bentar dulu. inilah Sedangkan- ketidakWarasan Anda, bro. Saya sedangkan buktikan Anda Yesus tidak waras. Yesus saja mengajarkan kami berdoa kepada Bapa di surga. Makanya Ya ada sudah. doa Bapa kami. Sekarang saya sebentar. Anda sudah mengakui Tuhan itu satu, betul? Betul. Siapa satu-satunya Tuhan yang Anda sembah? Satu-satunya dalam sembah Allah Bapa di surga. Berarti Yesus bukan Tuhan lah kalau gitu. Kami pengikut Kristus karena hanya melalui Yesus. Saya tanya, Yesus, kami bisa kalau datang kepada pengikut- Bapa. Dan bro. pernyataan ini tidak bisa Anda terima secara logika. Bro, pengikut itu saya mengikuti Nabi Muhammad tapi tidak menuhankan Nabi Muhammad. Emangnya saya kalau mengikuti ulama menuhankan ulama? Bro, mengikuti dengan menuhankan itu Loh. berbeda. Yang saya kritisi di sini adalah tapi ada ketika Apa sih? berseru-seru enggak kepada Nabi Muhammad? tidak pernah saya berseru kepada Nabi Muhammad, saya berseru kepada Allah. Sejak kapan saya berseru kepada Nabi Muhammad? Ya ada lagunya. Di mana? Ya itu kan lagu bukan ibadah. Lagi pula saya kalau mau menyatakan suamiku, suamiku, oh langsung si Ripa menuhankan suaminya gitu. Anakku, oh anakku, tidurlah kalian Apa bedanya semua. kami berseru-seru Ngapain? kepada Yesus waktu di gereja? Saya tidak membahas Anda berseru kepada Yesus. Yang saya tanyakan adalah tadi itu Anda mengatakan Yesus Tuhan atau bukan. Sementara Anda Layak sudah mengatakan disebut Tuhan itu satu. Tuhan yang datang Nah, ke bumi. Anda gila atau normal nggak ketika mengakui bahwa Tuhan itu satu-satunya Tuhan Enggak. yang dia adalah Bapa lalu diam dulu. Makanya jangan saya belum selesai. Gimana Anda mau normal kalau Anda saja tidak mendengarkan orang bicara? Tadi Anda bilang Tuhan itu cuma satu, benar nggak? Ya, Siapa satu-satunya Tuhan menurut Anda tadi? Allah Bapa di surga. Nah, sekarang Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus, kami bilang Tuhan Yesus Tuhan. Anda gila karena Anda bilang tadi Karena kami satu-satunya Tuhan pengikutnya, adalah makanya Bapa. kami mengatakan Saya dia tidak Tuhan. tanya kenapa Anda mengikuti Yesus dan Nggak menuhankan bisa Yesus juga yang Anda saya. bertanya itu karena kami pengikutnya. Kok malah nyuruh saya bertanya dan tidak bertanya? Jangan Kok istilahnya lucu ini? satu kaki hanya pendapat Anda. Apa ini? Saya tidak Seperti berpendapat. itu. Saya justru menunjukkan bahwa Anda gila. Gila pertama Anda tunjukkan bahwa Anda mengatakan Tuhan itu satu-satunya yaitu Allah Bapa. Lalu kegilaan Anda tunjukkan dengan mengatakan, iya Tuhan saya cuma satu, tapi ada dua kemudian. Itu gila namanya. Anda bilang Tuhan Anda cuma satu. Saya tanya, siapa Tuhan Anda? Bapa. Lalu saya tanya, Iya, Yesus Tuhan pada bukan? prinsipnya kami Iya, seperti saya itu, juga tidak menuhankan bisa Yesus. Saya belum Dikatakan selesai oleh dengarkan kalian itu gila, omongan karena saya. memang itu kami. Kalau Dengarkan kalian dulu omongan saya, bro. Anda kalau ini memang adalah kalian mengimani apa yang kami imani. apa kalian bedanya juga Anda berbicara dengan seperti ini. apa bedanya Karena Anda kalian dengan orang Kristen berbicara yang dengan tadi? orang awam. Orang Kristen yang tadi mendengarkan orang bicara. Orang Kristen tadi meng-cross check pembicaraan orang. Orang Kristen tadi merenungkan pembicaraan orang. Anda Ya, tidak itu mendengarkan goyang orang hebat bicara.
Anda tidak mendengarkan orang bicara, ini kesombongan Anda, maka Anda adalah orang yang kafir yang tidak akan pernah menjadi Islam karena Anda sombong. Loh, Saya siapa lagi juga yang bicara, menjadi Islam? saya lagi begini loh bro. Berarti Di dalam- tujuan Anda memang mau mengislamkan seluruh Oh umat jelas, Kristen seperti oh itu. jelas, jelas Nah, dong. Ngapain apa yang kau dapat? saya ingin orang berakal karena orang berakal pasti jadi Islam. Hanya orang gila yang tidak mau jadi Islam. Tapi Itu banyak juga yang Anda. murtad loh. Saya tidak mengurus orang murtad loh. Orang murtad banyak gila. Taipudin Birahi contohnya gila. Paul Jong contohnya gila. Banyak yang gila yang murtad. Sophie Banyak Kutul murtad, gila. Rata-rata yang murtadin itu gila semuanya. Bukti kegilaan Banyak mereka, juga mereka yang bagus. mengatakan, diam dulu, ini bukti kegilaan mereka. Ada Handayani yang mengatakan, saya melihat Tuhan turun dari langit, badannya kotor pakai kolor. Orang gila. Nggak Rata-rata ada, murtadin nggak itu ada. orang Siapa yang gila. berkata Loh, seperti itu, kelihatan oke dari saya langit? tunjukkan kepada Orang Anda. Saya murtad. tunjukkan kepada Anda. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa ada murtadin yang Ada, mengaku menemui Tuhan ada Anda. itu videonya, ada kayak gitu. Ada Nih. bang. Ada, coba tunjukkan tuh nih. Nih, saya tunjukkan kepada Itu Anda. dia nih. emang. Nih. Aduh, heran saya orang kayak gitu. Nyata sekali. Ah, itu Melihat awan. itu Tiba-tiba dari awan jangan dianu lah, namanya orang video-video kayak gitu minta viral. Ini nih orang Kristen kayak gini nih yang lucu nih. Tadi dia bilang tidak ada video. Saya besarin lu nih. Kita menunjukkan apa kata dia? Ya. Coba Ini tampilin nih. tampilin Ya. sampai selesai. Nanti Iya. dibilang kita nggak ada bukti gitu. Ini. Tampilin. Kenapa? Ini loh, enggak. Kenapa sih Ustadz, kalian tengok ini lucunya. selalu Tengok agak- bukti penolakan dia, Ustadz. Dia sendiri yang bilang tidak ada kok orang begitu, kita tunjukkan bukti. Lalu dia bilang apa? Janganlah tampilkan video. Ini bukti kalau kamu menolak waras, dekku. Ini bukti kalau Iya. kamu tidak menginginkan kewarasan. Maksudnya tujuan Anda OGGJ. itu loh, tujuan Anda ini maksudku. Tujuan Iya, saya mencerdaskan anak bangsa karena setelah orang cerdas dia pasti jadi Islam. Pasti itu. Iya, tapi banyak juga yang murtad. Kan banyak Orang juga. murtad orang gila kan sudah saya tunjukkan orang murtad orang gila. Ya itu hanya Tai pun- beberapa yang gilanya. Loh, Tapi yang Ya, hidupnya udah, bagus-bagus tunjukkan banyak. kepada saya orang murtad yang ilmiah, berilmu dan tidak gila. Satu nama. Sebutkan. Ya ini sekarang saya nggak bawa data, makanya saya pengen Ya tunjukkan. sudah, kalau begitu Anda adalah orang yang bicara tanpa data dan Anda nggak tahu apa-apa tapi banyak bicara. Pertama, Anda orang sombong. Apa yang kami ucapkan Anda tidak cross check tapi sudah membantah tanpa ilmu. Yang kedua, apa yang saya bicarakan Anda tidak nyambung. Tujuannya lain. Tujuannya membuktikan kalau Anda gila. Buktinya Anda gila kan dari tadi. Katanya Tuhannya satu-satunya Allah Bapa. Lalu dia bilang lagi Tuhannya Yesus. Ini Anda gila ini. Tuhan Anda bilang satu-satunya Tuhan saya adalah Bapa. Tarik nafas, sabar. Loh. Ginilah kalau saya sudah bersemangat menunjukkan kegilaan kalian, kenapa kalian kayak tarik napas, tarik napas. Inilah kecerdasan umat Islam. Ketika saya berbicara cepat pun tetap bicara saya itu terstruktur dan sistematis dan tidak menyeleweng dari apa yang kita bahas. Belajar ke situ bidangnya. Apa sih omongannya ini? Anda nih ngomong apa dari tadi? Nggak tahu karena tujuan Anda kan pengen Nah, mengislamkan. Anda aja nggak ngerti dengan apa yang Anda omongkan, makanya Anda gila. Tapi tujuan Anda saya mengerti. Apa tujuan Jadi saya? mengislamkan dunia. Oh iya Makanya, dong, mengislamkan seluruh alam siapapun- semesta dong. Loh, bukankah siapapun Yesus yang berkata mengajarkan? Anda itu hanya orang awam. Kalau Anda berani Bro, berdebat, berarti dengan bro. apologet Kristen, itu saja. Anda, saya pengen- kasih Anda, saya kirim Anda duit 1 juta malam ini kalau Anda mampu mendatangkan pendeta Anda ke sini. Wallah demi Allah, saya punya di rekening saya ada uang. Saya akan kirimkan 1 juta ke Anda cash. Saya kirim langsung minta Dan nomor kalau rekening. bisa Anda cari membalikan omongan apologet Oke. saya Elia Miron, saya kasih Anda 5 juta. Elia Miron itu sudah babak belur dengan saya. Ini saya tunjukkan Elia Miron sudah babak belur dengan saya nih. Oh, Anda nggak tahu? Kirimkan ke ini Kalau ya, saya- kirimkan ke DM saya. Biar saya cermati dulu. Oke, Tapi jangan nggak usah. Ini tidak usah. Anda lihat di video di YouTube saya membikin babak belur si Elia Miron. Tampilkan aja di sini, Uni. Ya, nih saya tunjukkan, ya saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya. Nih, Elia Miring Anda itu sudah babak belur depan saya, sudah babak belur ya. Ya, Semua videonya tunjukin. semua perlu bukti. Kirimkan ke DM aja Uni. Kirimkan ke DM Nggak saya. usah. Nggak usah, saya lebih senang mintanya di menampilkan sini. biar orang tahu. Nih. Mintanya di sini. Nih, seperti yang dipaparkan oleh nih ya. mengenai keturunan Mesias yang akan datang dari Ini si Elia Miring Anda itu sudah babak belur sama saya nih. dan Yakub. Tetapi dalam iman kekristenan, janji itu telah selesai, keselamatan itu telah dinyatakan kami Nih, Elia Miron Anda itu yang Anda bangga-banggakan itu. Injil dan kitab suci. Terima kasih. Oke, waktunya sudah habis.
Nanti kita, oke, waktunya habis, oke. Nih. Itu banyak nanti Umi yang kalah juga dapat 50 itu. Kenapa orang Kristen ini ketika kita kasih data langsung dia belum nonton dia udah Coba. komentari loh. Coba dengan Edis, saya lihat. Oh Edis, oke, Edis saya tunjukkan pula. Edis, oke, Edis pula, aduh, dengarkan saudaraku, Dari saya 3 hal itu ya. dengarkan saudaraku Kristen ya, ini saya jelaskan kepada anda mungkin belum tahu siapa saya tidak mau menyombongkan diri ya. Jangankan si Kudis TV, pendeta anda Esra Soru saja itu kewalahan menghadapi saya. Silakan anda cross check, ya. Pendeta anda saja yang, loh, kemana dia? Waduh, dia belum kenal sama Bunda Gembala Riva nih, Nggak ada yang nurunin, turun sendiri. ya. Si Hilang. Kudis TV itu, ketika saya naik ke Komaldia, dia kick saya gara-gara saya bertanya begini ya. Apa kata Kudis TV? Riva, saya tanya, Edis, apakah Nabi Muhammad raja seks? Iya, alasannya apa Edis? Karena nabimu memiliki kekuatan 30 pria. Saya langsung jawab, oke, kalau begitu mana lebih kuat? Nabiku atau Tuhanmu yang memiliki kekuatan 100% Tuhan? Mencret menjawab. Lalu saya tanyakan lagi, Edis, tunjukkan dalilnya Nabi Muhammad pernah bergelar raja seks, tapi Tuhanmu bergelar raja di atas segala raja dan itu tertulis ditato di pahanya. Maka Tuhanmu lah yang raja seks. Mencret lagi. Jadi kalian Kudis TV itu mainan saya sama Ustaz Yusuf PI itu, bulan-bulanan kami itu, ya. Pendeta kalian itu adalah orang-orang yang sudah babak belur di hadapan kami. Kalian cross check Uniriva melawan pendeta. Pendeta-pendeta kalian Joshua Teu. Saya hadapi semua pendeta-pendeta kalian. Masya Allah, subhanallah, ada lele Ustaz. Indonesia. Ada lele. Bang Indonesia, makasih banyak. Bang Indonesia, Subhanallah. syukron jazakallah ya Bang Indonesia ya. Bang Indonesia, Masya Allah. Saya Gimana, kirim Uni? uang 1 juta ya. Saya transfer uang 1 juta kepada seluruh umat Kristen yang mampu mencarikan pendeta kepada saya, berdebat dengan saya 1 jam, jangan turun, jangan di-kick sayanya. 2 arah, tema dia yang angkat, ada timer, ada moderator. Saya kirim kalian 1 juta bagi kalian yang mampu menghadirkan pendeta kalian di tempat Ustadz Yusuf PI, berhadapan dengan saya, tema kalian yang atur. Silakan kalian pilih tema yang paling kalian kuasai. Carikan pendeta lulusan Vatikan, bisa bahasa hantu belau, bahasa roh, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya tantang, saya tunggu ya selama 1500 tahun kalau saya masih hidup. 1 juta buat kalian cash dari saya. Oke, Katanya saya tadi dulu berjanji ya. mau ngasih 3 data. Saya kasih 3 data saja Ustaz, cepat-cepat ya. Tadi Silakan, sebelum Uni. kita closing, teman-teman, ada 3 jawaban ya dari 3 syubhat yang sering diucapkan oleh umat Kristen, dan ini komparasi apple to apple. Yang pertama adalah orang-orang Kristen menuduh yang pertama bahwa Hajar Aswad itu adalah salah satu simbol agama yang mirip dengan misfi atau kelamin wanita. Padahal tidak satu pun ya para ahli, para ulama kita menyamakan antara misfi dengan batu Hajar Aswad, tetapi mereka saja otaknya yang memandang batu Hajar Aswad seperti misfi. Nah, Ya kan saya akan tunjukkan mereka kepada otak kalian. selangkangan Uni. Nah, tapi Ustadz, di abad-abad ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ternyata orang Kristen itu justru menyimbolkan ketuhanan mereka dengan vagina, Ustadz. Saya tunjukkan kepada Ustadz buktinya. Ya. Nah, ini situs saya ambil artikel dari Jurnal Science ya Ustadz. Jurnal Science Museum ya. Ini saya tunjukin dulu datanya. Jurnal Science Museum. Nah, di sini Ustadz, kalau Ustadz lihat di sini ya, ada gambar yang mirip seperti misfi, dan ini adalah gambar luka Yesus. Ini maaf ya teman-teman ya, harus mengganggu kalian ya. Ini teman-teman gambar seperti misfi, dan ini adalah sampul buku doa. Sampul buku doa umat Kristen. Ini adalah tubuhmu penuh luka. Ini referensi konteks sosial dan penggunaan luka Kristus di Eropa akhir abad pertengahan. Di abad pertengahan ini, dan gambar tersebut menggambarkan gambar vulva teman-teman, atau nih ya, atau visualnya seperti vagina perempuan ya. Nih di sini ya, kalau kita lihat di sini melalui pertimbangan pola pemakaian dan vulva kontemporer, dan juga teman-teman memang diakui bahwa gambar ini melambangkan
Miss V, kenapa? Karena Yesus keluar dari situ. Nih saya tunjukkan datanya. Nih. Sebelumnya, nih saya tunjukkan ya. Sebelumnya telah membahas signifikansi vagina. Signifikansi vagina dari luka Kristus. Nah, ini ya. Saya tidak mengada-ada. Mana pena saya sebentar, Ustaz, saya ambil pena dulu. Teman-teman, kalau kalian mau lihat, sorry nih saya pakai ini aja deh. Nggak ada penunjuk saya nih biar nampak. Oh, Nih. saya enggak joget-joget Ini ya. besok enggak. Ya, lihat ya. Nih ya, kita lihat di sini ya. Sebelumnya telah membahas signifikansi vagina dari luka Kristus dalam budaya abad pertengahan akhir. Nah, serius ya. Jadi ketika mereka menuduh agama kita disimbolkan dengan gambar alat vital perempuan, ternyata di abad pertengahan mereka menyimbolkan luka Yesus itu persis seperti seperti alat vital wanita. Nauzubillah min dzalik. Ini datanya. Ini teman-teman data dari Jurnal Science Museum ya, yang membuktikan bahwa di abad pertengahan, ini gambarnya. Ini gambarnya teman-teman ya. Ini. Lah, dan kalau kalian lihat teman-temanku, dan di sini saya kecilkan gambarnya biar teman-teman melihat secara sama gambar ini. Ini adalah sampul buku. Nah, ini dia. Ini sampul buku doa umat Kristen. Dan gambar itu adalah luka Yesus yang dipisahkan dari tubuhnya. Ya, dianggap bahwa itu adalah luka Yesus. Ini contohnya ya. Nih, contoh lain dari gambaran luka dapat ditemukan di Lofty Horse di gambar 24, sebuah buku jam pertengahan abad ke-15 yang ditulis dalam bahasa Belanda berisi miniatur Graciel yang telah diidentifikasi, kena pembatasan, dengan sekelompok seniman ya. Uni kena. Nggak apa, Kenapa kena pelajaran pula? Iya. Ya, karena kita terakhir ya, nggak apa-apa, ini aja. Nah, itu pertama teman-teman ya. Tuduhan bahwa batu hajar aswad itu mirip misfi ditolak karena tidak ada salah satu pun ulama yang mengatakan bahwa kita itu, nanti saya bagi-bagi lagi aja. Nanti saya kasih Ustaz Yusuf PI aja biar Ustaz Yusuf ngasih tahu data-data ini, saya nanti kasih Ustaz Yusuf PI aja ya, banyak. Nah, baik. Jadi satu lagi ya, terakhir mereka mengatakan bahwa ajaran Islam itu hayalan saja. Ya, betul ya, itu kan. Saya tunjukkan kepada kalian siapa yang berpotensi menghayal. Saya akan kasih data kepada kalian. Ini data lagi-lagi dari situs yang bisa kalian akses dengan mudah. Pertama saya kasih kalian dulu data dari Halo Sehat ya. Ini adalah 10 jenis kondisi yang berpotensi menyebabkan halusinasi atau menghayal. Salah satu penyakit orang yang bisa berhayal, nama penyakitnya adalah ini dia, epilepsi teman-teman. Epilepsi. Nah, ternyata teman-teman, Paulus menurut National Library of Medicine itu menderita epilepsi ya. Dia menderita epilepsi. Ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Nih. The Apostle Paul, Rasul Paulus menderita penyakit kronis epilepsi, diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Jadi, kalau mereka menuduh ajaran kita hayalan, sejujurnya yang menghayal dan berpotensi berhalusinasi itu adalah Paulus, bukan Nabi Muhammad SAW. Data saya masih banyak teman-teman. Nanti insya Allah saya akan bagi-bagi suatu saat. Yang penting Ustadz Yusuf sehat selalu ya. Terima kasih banyak atas izinnya saya mendampingi Ustadz malam ini. Semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi dan juga bagi umat Islam dan juga bagi mereka tadi yang naik ke atas. Saya berdoa kepada Allah. Saya bayangkan wajah Bapak tadi, saya lupa namanya. Semoga beliau betul-betul mempertanyakan apa tadi kepada Bapak Pendeta dan kemudian membaca lagi kitabnya sehingga dia mendapatkan hidayah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, teman-teman. Saya tentu berbeda dengan Ustadz Yusuf ya, karena saya sudah terbiasa bicara cepat, banyak bicara karena saya memang wanita. Ustadz Yusuf lebih sabar daripada saya. Jadi tentu kami tidak mungkin sama ya. Seperti itu, terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih Uni Riba ya atas penutupnya gitu ya teman-teman. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.